Ini menarik kok ya, karena kita juga tadi membahas tentang sempat saya membuka percakapan tentang Timothy ya, yang sekarang kasusnya lagi viral-viralnya gitu ya. Dan walaupun memang saya tidak tidak mencermati lebih dalam gitu ya. Kalau buat saya sih, selama saya tahu oke kasus seperti dan sebagainya dan apa yang bisa hikmah apa yang bisa saya dapatkan, saya sudah selesai gitu. Saya kadang-kadang kalau kalau hal yang seperti itu nggak mau mendalami lebih dalam. Tapi nggak apa-apa, kita belajar dari bukunya Koko dan mencermati dari kasus viral kita, yaitu tentang toxic friendship gitu ya, pertemanan yang toksik. Buat saya ketika saya mencermati kasusnya Timothy itu kayaknya bukan hanya toksik aja gitu ya, sampai menyebabkan bundir gitu ya. Dan di bab Koko tentang melepas toxic friendship kayaknya selaras nih, relevan nih Ko ya. Ada Koko menulis tentang itu. Nah, bagaimana Koko menilai eh, soal itu kok, soal luka pertemanan gitu ya? Atau Kokonya tentunya Koko kan punya teman-teman atau sahabat-sahabat yang saya nggak tahu ya, bisa jadi ada yang toksik, bisa jadi ada yang support dan sebagainya. Dan kita nggak pernah bisa mengatur orang-orang itu dia toksik sama kita apa enggak atau dia support sama kita apa enggak. Gitu ya Ko ya. Nah, tapi tugas kita kan merespon itu semua. Nah, apa yang Koko cermati dari hal ini, dari melepas toxic friendship ini, dan apa yang bisa Koko pelajari dari pengalaman tentang arti teman yang sesungguhnya, Ko? Wes. Dari apa Keren. ya? Ya, sebenarnya kalau untuk pertemanan itu kan bisa kita rasakan ya, Kang. Hmm, Jadi ya makanya aku mention kayak ketika kita deket sama tukang daging ya pasti kita amis. Ketika betul. deket sama tukang parfum ya wangi gitu. So tugas kita adalah lihat dia selama pertemanan itu gimana sih? Oke. Apakah dia mengajak kita grow up atau grow down Oh, grow atau down ya. bahkan Keren, keren. iya grow down. Nanti underground. Nanti makin underground dan nggak bangkit bangkit gitu. Jadi Ya, ya, kalau ya. emang kalau teman-teman aku banyak kok yang toksik dan aku sudah mulai yang bermuka dua mungkin atau yang apa namanya berusaha menjatuhkan aku bahkan entah fisik, verbal, psikis. Alhamdulillah sudah pernah. Sudah diberikan hadiah semua itu sudah. Jadi kayak test food sudah semua. Kayak western semua sudah. Tapi yang jelas ketika aku semakin dewasa, my support system is myself. Itu. Hmm. Wow. Jadi support system sebesar apapun dari orang lain itu bisa dibilang hanya bayangan. Ketika gelap hilang. Hmm. Tapi kalau kita mensupport diri kita sekalipun dunia ini hancur lulu lantah, tapi ketika stay ya akan stay. Hmm. Ya memang sebagai manusia kita rapuh. Kita Hmm. dilahirkan oleh apa seorang ibu itu rapuh. Kalau kuat nggak mungkin kesakitan malah. Iya, betul. Hmm. Tulangnya juga rapuh. Makanya kita butuh digendong. Jadi otomatis ketika kita tahu oh teman itu tidak membuat kita berkembang atau tidak membuat kita lebih baik, ya cut off aja. Hmm. Kalau memang itu jalur yang terbaik ya cut off. Tapi kalau memang masih hanya sebatas ya udah si hello udah nggak apa-apa. Aku juga Hmm. ada kok teman-teman yang jadi penonton story atau bisa dibilang sebatas ngucapin ulang tahun selesai gitu ada. Hmm. Tapi seiring berjalannya waktu, aku nggak melihat tentang sebanyak atau kuantiti apa kuantitas ya, yang jumlah gitu ya. Tapi kualitas pertemanannya. Dan Oke. kenapa seperti itu? Ya percuma kita punya teman 1.000, tapi kita nggak bisa dapat impact apapun. Hmm. Nggak dapat.
sesuatu hal yang, loh, aku pingin menggapai ini tapi dia jatuhkan. Hmm. Lah, apakah itu real friends atau bukan? Ya kan kita bisa ketara banget gitu. Hmm. Makanya ketika aku sekarang ada orang nganggap aku teman, ya alhamdulillah. Kalau enggak ya sudah, Hmm. itu bukan kontrolku. It's not my control. Ya udah, Oke. ada yang nganggap aku teman, ya alhamdulillah. Enggak pun juga bukan masalah. Hmm. Toh mereka kan adalah orang lain. Makanya di buku pertama aku, support system apa? Support system dari diri sendiri itu harus, support system dari orang lain itu bonus. Super dari diri sendiri itu harus pada bonus. Oke, menarik, menarik. Oke, Iya, oke. kan bonus. Orang lain mau support kita, kok semangat ya, tapi kita sendiri gak semangat. Sampai Hmm. kapanpun kita nggak akan bangkit. Tapi ketika orang lain 1000 kali menjatuhkan kita, tapi kita ngomong, ayo, try again. You can do it. Hmm. Kamu bisa melakukannya. Otomatis kita bisa bangkit, Oke. gitu loh. Wow, siap. Gitu kan. Keren. Keren, keren kok. Wow, luar biasa ya teman-teman semua ya. Oke, nah di sini ada Coach Ine nih ya. Nanti mungkin Coach Ine juga boleh nih ya berpendapat ya. Jadi unik di versimu Koko. Ini maksudnya gimana Coach Ine? Boleh dong Coach Ine bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya. Jadi dijelaskan biar kita sama-sama paham. Coach Ine, halo, selamat malam. Malam. Aku kaget Weh, tuh. Ada coach ini tiba-tiba masuk. saya juga kaget sih kok. Tapi kan nggak mungkin apa, nggak mungkin nggak tahu kok, karena kan satu grup ya. Ayo gimana Coach Ine? eh Toko ini menurutku selama ini sosok yang unik, yang dari awal salah satu yang membuat aku tertarik dengan gembira ya, kayak gitu. eh saya suka dengan Koko karena even dia bipolar, dia mau yang namanya berkarya gitu. Karena Kang Mufti, Koko juga tahu ya, saya ada pendampingan semacam ini. Dan saya memang mengarahkan untuk teman-teman berkarya gitu. Hmm. Yang penting karyanya nggak mengglorifikasi dirinya ya. Itu aja sih pesanku. Karena apa Mengglorifikasi itu itu gimana, bahan. Coach? Maksudnya mengglorifikasi itu gimana? Mengglorifikasi itu adalah segala sesuatu yang serba berlebihan, tapi Hmm, kecenderungannya tidak baik gitu. Tidak baik di sini misal oke. nih, Koko bipolar ya, terus banyak kan keluhannya kayak gitu, kayak tadi di rumah sakit jiwa aja rasanya minder segala macam, udah takut dibilang orang gila atau apa gitu kan, Hmm. banyak yang kayak gitu. eh Daripada asik dengan pemikiran-pemikiran yang tidak memberdayakan diri gitu, maju terus aja bikin bukunya yang lebih unik lagi, yang lebih Wow. bikin orang penasaran pada dirimu. Karena gini, saya juga menemukan beberapa tokoh yang dia entah bipolar atau yang lainnya itu bisa Hmm. sukses bahkan mendunia. Nah, itu yang aku harapkan dari Koko. Hmm. Mungkin itu sih dari saya. Keren. Nah, tinggal kita tunggu nih ya, Coach Ine juga bukunya terbit ya. Mudah-mudahan segera ya, Coach Ine ya. Terima kasih, Coach Ine. Luar biasa. Amin. Teman-teman semua, nih by the way, Coach Ine ini eh pendamping juga ya, orang-orang yang mungkin pengen lebih sehat secara mental ya. Saya juga kenal sama Coach Ine di TikTok. Jadi kita semua dipertemukan oleh TikTok ya. Pak Among juga dipertemukan di TikTok. Ya, saya juga sama Koko di TikTok. Kayak kita harus berterima kasih sama TikTok. Ya, itulah efek juga dari sosial media yang mempertemukan orang-orang yang belum nggak kita kenal. Dan ini jadi sebuah project, jadi sebuah lahan kebermanfaatan, lahan kebaikan ya. Kita syukuri ya dengan adanya TikTok gitu ya. Oke, terima kasih Coach Ine, keren, luar biasa. Jadi memang jadi unik aja sesuai dengan kelebihan kita, kekuatan kita. Oh, Bu Zeti baru hadir. Nggak apa-apa Bu Zeti, silakan silakan nikmati dan menyamankan diri ya.
Nih dari Pak Amang nih. Wow, luar biasa. Burung yang berbulu sama akan hinggap di dahan pohon yang sama. So, pilih circle yang baik. Oke, Pak Amang, saya pengen pengen tahu dong gimana sih cara kita milih circle, Pak Amang. Kalau kondisinya kayak Koko nih misalnya. Ya, atau kondisinya yang ya bahasanya minus lah, Pak Amang. Kan kalau misalnya orang yang yang udah kayak Pak Amang atau orang-orang yang udah super gitu ya, kan nyari circle gampang. Tapi kalau kondisi yang memang minus atau misalnya yang biasa gitu ya, itu gimana cara nyari circle yang baik tuh, Pak Amang? Sebenarnya Boleh nggak ya, mudah, Mas. saya Kang, bedah. nggak mudah Kang Muti cari circle Hmm. itu ya. Mhm. Jadi siapapun, saya pun juga masih memilih ya. Artinya dengan kapasitas sependek yang saya tahu juga sampai saat ini, saya juga masih memilih ya circle yang bagaimana yang harus orang-orang yang bagaimana yang menjadi circle saya. Dan Mhm. khususnya untuk teman-teman yang mungkin hari ini punya handicap ya, anggap saja seperti Koko dan mungkin beberapa orang yang tidak punya rasa percaya diri yang besar itu justru akan lebih sangat kesulitan untuk mencari Yes. pertemanan atau mencari circle. Dan memang ya kadang kita perlu bercermin sebenarnya kita ini seperti apa. Dan yang terpenting kita bisa menempatkan diri kita dengan benar dan dengan tepat. Karena sejatinya oranglah yang menilai kita ini seperti apa. Makanya kadang personal branding itu sebenarnya bukan kita yang membuat, tapi orang lain yang memberikan cap itu kepada kita. Dan dengan kita memilih orang-orang di sekitar kita, kita bercermin siapa diri kita dan sekiranya orang-orang yang menjadi circle kita tidak jauh dengan apa yang kita hari ini punya. Dan untuk orang-orang yang punya handicap, yang nyesewu mereka mungkin tidak pede, ada beberapa hal, contohnya kalau memang nggak bisa bertemu secara langsung, kita menyapanya dari online, seperti waktu Koko nyapa saya di TikTok, ya kan? Dan hal-hal seperti Awalnya ini gimana, yang Pak Amang? Nyapanya gimana, Pak Amang, kalau Koko waktu itu? itu waktu itu saya live ya kan, saya sering live. Saya Oke. live kan saya membahas tentang public speaking, membahas tentang sharing hari-hari yang kita lalui setiap harinya seperti apa. Ya kita ngobrol aja waktu itu, Koko ngobrol terus DM, terus dia cerita, Om saya ini nulis buku, dia masih belum ngomong kalau dia tuh bipolar atau apa. Dan Hmm. setelah beberapa saat kita ngobrol, oke itu per WA dan lain sebagainya. Dan meskipun kita satu Malang ya, kita itu jarang bisa ketemu secara langsung. Bahkan waktu ketemu secara langsung pun pada acara yang kita tidak sengaja ya kok ya. Iya. Kita dalam event, sebuah event, saya dengan agensi kami, dengan saya dan Koko waktu itu juga dapat undangan, lu ketemu di sini, oh mama cerita semakin kita sharing dan artinya ya kita ini cermin dari teman-teman di sekitar kita. Kalau toh memang kita punya handicap dan kita punya kekurangan, ya kita mencoba untuk tetap menggali apa sih sebenarnya potensi yang kita punya. Dengan Kukum bisa menyapa, terus dia bisa tahu bahwa oh ya aku bisa dekat nih dengan Om Mamang, dengan ketemu dengan Kang Mufti, dan hal-hal seperti inilah yang memang harus sebenarnya kita bisa kita vibrasikan ke yang lain, bahwa ayo kita itu bisa menemukan circle di sekitar kita sesuai dengan cerminan diri kita sebenarnya. Seperti itu Kang. Jadi kalau memang kita mencoba untuk bertemu dengan orang-orang yang lebih, misalnya lebih levelnya di atas kita, ya kita coba berani mencoba menyapa, mencoba untuk menunjukkan bahwa oh ya aku ini punya juga kelebihan yang sekiranya kelebihan ini bisa menjadi hal yang bisa menutupi atau saling apa ya, menutupi satu sama lain. Artinya kelebihan kita ini juga mungkin tidak dimpunyai oleh orang-orang di sekitar kita. Dan sekali lagi Oh. memang tidak mudah mencari circle yang tepat. Tapi dengan kita berusaha baik dengan siapapun, cermin bahwa kita ini akan mendapatkan orang yang tentunya juga akan baik seperti yang kita inginkan. Seperti itu Kang Wow. Mukti. Wow, luar biasa. Keren, keren. Saya nangkep nih ya. Terima kasih. Jadi ternyata memang ya tadi ya yang sudah dijelaskan sama Pak Amang, ya ternyata untuk kita mencari circle itu ya memulai ya, berkenalan.
Saya jadi teringat ya, saya baru lagi senang-senangnya melahap konten-konten tentang keberuntungan ya. Jadi katanya orang-orang sukses itu faktor keberuntungan penting katanya. Dan ternyata hoki keberuntungan itu bisa diciptakan. Salah satunya adalah berkenalan dengan orang-orang baru. Katanya Saya gitu. punya quote, Kang. Oh, gimana gimana? Saya punya quote seperti ini. Ya, orang baru yang kita kenal bisa jadi menjadi pintu sukses kamu. Dan cara membukanya, kamu perlu mengetuknya dengan menyapa, senyum tulus, dan berkata-kata yang baik. Seperti itu. Wow, luar biasa, keren. Jadi Koko punya punya guru luar biasa ya kok ya, keren keren. Terima kasih Pak Amang. Dan quote itu jadi Sama-sama. semakin semakin ini ya, semakin memperjelas bahwa ya perlu sekali kita bertutur kata dengan baik dengan orang-orang baru tentunya ya, karena disitulah Betul. letak mungkin value kita ya Pak Amang ya, value Hmm. kita ketika kita bertemu dengan orang-orang baru. Sip, Dan luar biasa. fenomena sekarang ya Kang, nambahin sedikit kan, banyak anak-anak yang memvalidasi dirinya sendiri. Dia Mhm. itu seperti apa ya? Kalau dokter itu kan biasanya, oke, kamu sakit ini, dan banyak orang yang Iya. merasa bahwa dia itu bisa mendiagnosis dirinya gitu loh kan. Oke, self Oke, saya ini diagnosis ya. introvert, saya nggak bisa ngomong, saya lebih baik di rumah, diam aja di rumah. Dan kalau introvert extrovert itu sebenarnya kan bukan pilihan, Kang, itu gift. Hmm. Introvert extrovert itu gift Yes. ya, introvert itu Yes. gift. Tetapi bisa berkomunikasi dengan baik atau tidak itu baru pilihan. Oke. Jadi jangan menyalahkan lu introvert atau lu pendiam, enggak. Ya kamu harus memilih bisa berkomunikasi dengan baik atau tidak. Pilihannya coba di situ. Wow. Wow, luar biasa. Keren. Nah, ini dari Pak Syaiful nih ya. Terima kasih Pak Amang Rifai. Nah, ini Pak Syaiful nih. Ada penelitian tentang keberuntungan dipengaruhi oleh 5 orang terdekat kita, tapi saya lupa siapa penelitinya. Ya, saya pernah dengar juga tuh ya seperti itu. Jadi ternyata memang keberuntungan itu bisa diciptakan gitu. Dan salah satunya adalah dengan berkenalan sama orang baru. Oke, kembali ke laptop ya teman-teman semua. Kenapa saya ngebahas tentang itu? Karena pertanyaannya apa bisa relate gitu ya. Kalau nggak relate, relatein aja gitu ya. Oke, ini Koko itu kan tuh bukunya tadi ya kita bicara tentang banyak orang yang secara tadi Pak Amang tuh bilang handicapnya adalah minus gitu ya. Dan Koko juga menjelaskan di situ bahwa ada kata-kata apa ya tentang patah gitu ya. Nah, di Gen Z itu tuh mudah patah gitu. Di era sekarang tuh mudah patah gitu ya. Belum apa-apa patah gitu. Belum apa-apa dama aku apa tuh kalau bahasa Sundanya gitu ya. Dama aku apa tuh gitu ya. Nah, saran dari Koko dari buku ini dan ini jujur ya dalam hikmahnya dalam banget ya teman-teman semua ya. Eh, dan banyak kita sama-sama sadar soal itu. Nah, apa pesan paling sederhana yang bisa Koko sampaikan lewat buku itu sama kita semua atau orang-orang di luar sana mungkin ya nanti kan ini direkam, direcord. Tadi kan kita masukin ke YouTube-nya Gembira tentunya ya. Nanti kita bisa sharing gitu. Apa pesan Koko ya sama orang-orang yang mudah patah kok? Ya, patah kan bukan berarti nggak bisa digunakan. Ya kayak pensil deh. Kan bisa dirawat lagi. Ya kan? Hmm, Sesimpel itu. Dan aku izin menambahkan dari Om Amang. Aku memutuskan untuk berani ngomong itu sebenarnya dari dulu kan. Ketemu orang baru. Bahkan SMP, aku berani untuk ngomong sama dosen pembimbing PPL di sekolahku dulu. oke. Kenapa aku mikir gini? Kalau aku pingin sukses, ya aku harus ngejar dia dong. Hmm, menarik, menarik. Lah, kalau aku pingin sesuatu, ya aku harus apa ya? Aku harus mengejar dia. Aku harus effort gitu loh. Makanya aku sampai di kantor itu kayak udah rumahku sendiri, keluar masuk bebas gitu loh. Bahkan manja-manjaan sama guru bebas. Kenapa? Hmm, Karena aku berani lah. Kan banyak. Kalau dulu ya Kang, kalau zamanku ya nggak tahu ya. Sekarang kan nggak boleh pakai kekerasan ya.
Di pendidikan sekarang nggak bisa pakai keras. Aku masih kena loh, Kang. Jadi Gen Z kena pukul masih ada di aku. Jadi Gen Z yang bawah yang mungkin belum kena. Jadi ada salah satu guru aku, super killer. Ya mohon maaf, bahkan sampai melempar meja guru, bahkan mendobrak. Pokoknya main keras lah. Ya bisa dibilang kayak yang zaman sekarang lah. Tapi Hmm. aku nggak takut untuk mendatangi dia. Kenapa kan? Kenapa? Karena aku butuh ilmunya. Oke, oke. Nggak peduli. Toh orangnya makan nasi kan? Bukan Hmm. somantol kan? Hmm. Bukan kanibalisme kan? Jadi ngapain aku harus takut? Jadi kayak Hmm. gitu. Aku berusaha untuk sekiller apapun, sejahat apapun seseorang itu. Aku akan kejar dia. Sudah biasa. Kalau zaman sekarang sudah biasa, Pak. Kalau saya sudah pernah, Pak. Jadi Gen Z yang kena jemur sampai gosong pernah, Pak. Bahkan kena lemparan penghapus sudah pernah kok, Pak. Jadi kalau yang anak ya Gen Z nggak pernah kena pukul ini sudah pernah kok jadi Hmm. korban. Jadi uh, kalau aku gitu kan, Hmm. guru killer. Bahkan ya ini kalau kesan orang lain yang salah persepsi atau misleading sama kami berdua, ngiranya aku kurang ajar atau memberontak gitu ya. Tapi karena saling memahami dan saling mengenal, bahkan ada gini, ketika guru itu, sebut aja Pak X ini, lagi marah hebat, aku berani menatap matanya. Kenapa? Hmm. Ngapain harus takut? Terus orangnya tersenyum dengan bahasa isyarat suruh apa? Menundukkan kepala seperti yang lain. Karena suatu hari beliau bilang gini, aku ini sebenarnya sayang sama mereka. Tapi sayangnya mereka salah persepsi. Jadi kayak Hmm. salah nangkap. Makanya aku itu acting sebenarnya. Aku itu acting kok. Jadi itu alhasil dia, ya aku saat dia marah-marah fan-fan aja. Karena bagi aku kalau dia marah berarti aku yang salah. Kecuali kalau aku nggak salah terus aku dihukum, aku berani protes gitu. Makanya ketika aku datangi Om Amang, terus Kang Mufti atau siapapun, bahkan Bu Putu yang seorang dosen gelarnya S2, ngapain aku harus takut? Hmm. Nah, kenapa harus aku takut? Toh, entah ya, aku lupa persisnya gimana quotes ini. Ketika orang energinya di bawahmu, dia akan berusaha menjatuhkan kamu. Ketika energinya sama dengan kamu, akan menjadi teman bertumbuh. Ketika energinya di atasmu, dia akan membantumu. Kurang lebihnya seperti itu. Makanya aku sampai sekarang, dua orang yang aku selalu kejar, ya meskipun nggak setiap saat ya, kayak Om Mamang. Bahkan yang saat pertemuan pertama itu, Kang, aku baru aja pulang dari rumah sakit. Baru belum ganti, terus dia statusnya Om Amang, langsung berangkat lagi. Padahal venue-nya itu sebenarnya deket dari rumah sakitku. Paling kalau paling sekitar 1 kiloan. Dan kenapa aku ngejar? Pertama, nggak ada kesempatan kedua untuk mendatangi orang sukses. Bagi aku kayak gitu. Makanya aku selalu ngejar, oh gak apa-apa deh. Hmm. Bismillah, setiap ada kesempatan, setiap ada rezeki, yuk aku ambil. Hmm. Aku nggak takut. Dimarahin, ya sudah Oke, berarti apa salah. Gitulah kurang lebih. oke. Wow, kok udah nyinggung-nyinggung energi nih ya. Bahasanya panjang nih tentang energi nih. Oke kok, Kita terima kasih belajar keren di sih kamu. kok ya. Oke, sebenarnya saya tuh tadi ada satu orang ya, ternyata udah live ya. Mama Marwah ya. Saya pengen nanya sama sama beliau gitu ya, tentang Iya. sosok Koko ini. Ternyata sudah tidak ada di hadir di Zoom ini. Ini juga Pak Kaswin Karta ini
Pak Kaswin Kartawijaya ini live join itu Koko kenal atau gimana kok? Mungkin ada yang pengen disampaikan Pak Kaswin atau ada teman-teman semua di sini ada yang pengen ditanyakan. Tadi juga udah nyinggung Bu Putu tuh. Bu Putu boleh ada yang pengen disampaikan tentang tadi sudah disampaikan oleh Koko atau ada yang pengen ditambahkan Bu Putu? Oh ya, makasih Kang Mufti. Ya, Halo malam Mas Koko, Selamat Bapak malam. Ibu semua, salam kenal. Saya Putu Yani dari Jakarta. Jadi saya sudah baca bukunya Mas Koko, ini bukunya. sebentar. Ini kayaknya sinyalnya Bu Putu ya. Jadi saya belum lihat lihat Nah, ininya, jadi belum lihat. yang halo, Halo, halo. Oke, mana bukunya? Coba diliatin lagi Bu Putu. ya, bentar, Oke, Kang. siap, siap. Coba saya Soalnya matiin video sebentar ya, boleh, takutnya boleh, boleh. berpengaruh. Suara saya masuk, Kang? Masuk, masuk. Oh iya, iya, iya. Ya, jadi saya udah baca bukunya Mas Koko. Terus kalau komentar saya, ini juga sudah saya sampaikan secara langsung ke Mas Koko sih. Saya bilang saya kagum dengan wisdom yang ditulis oleh Mas Koko gitu ya. Maksudnya bagaimana Mas Koko itu, ya itu tadi kayak menemukan support system dari diri sendiri itu kan wisdom-wisdom yang menurut saya untuk usia semuda Mas Koko gitu ya, yang Gen Z ini itu hal yang luar biasa gitu ya, bisa bisa memahami wisdom-wisdom seperti itu gitu. Dan itu juga kan banyak gitu ya dituliskan di buku ini gitu. Jadi saya kalau saya flashback ke ketika saya seumurnya Mas Koko, kayaknya saya belum punya tuh wisdom-wisdom seperti itu gitu ya. Jadi maksudnya itu luar biasa gitu. Nah, ini saya mungkin mau mau spill satu quote juga yang saya suka dari bukunya Mas Koko gitu ya. Izin ya Kang Mufti. Siap, Mungkin nggak supaya apa-apa. Bapak Ibu yang belum punya bukunya Mas Koko jadi tertarik nih ya. Nah, Langsung betul sekali. check out. Jadi ini quote-nya dari Orison Swett Marden. Bener ya Mas Koko ya? Ya, Heeh. Jadi quote-nya adalah keberhasilan tidak diukur dengan apa yang Anda raih, namun kegagalan yang telah Anda hadapi dan keberanian yang membuat Anda tetap berjuang melawan rintangan yang datang bertubi-tubi. Nah, Wow. itu eh, ngena banget buat saya gitu ya bahwa sebenarnya berhasil itu bukan apa yang dicapai, tapi ketika kita gagal, kita masih berani untuk berjuang gitu ya, masih berani untuk bangkit lagi gitu. Thank you Mas Koko udah mencantumkan quote ini. Kalau boleh tahu Orison Swett Marden ini siapa ya? iya itu aku emang nyari itu kan gini. Setiap kali quotes itu kan ada yang pure dari otak, terus ada juga yang dari orang lain. Dan aku nyari yang sesuai dengan temanya. Jadi aku emang random-random ya kayak ada motivator, ada seorang ya macam-macam gitu loh. Kenapa aku mengambil itu? Karena ya itu kita kan memang diciptakan dikasih ujian. Dari Hmm. kita sebelum diproses pun kita dikasih ujian. Jadi aku pengen ngasih gambaran bahwa duh, kalau kita mengatakan ujianku berat, ya memang kalau di satu sisi ya itu validasi boleh kita memvalidasi itu. Tapi di sisi lain percaya nggak sih sebelumnya kita sudah mencoba yang sebelumnya loh, dan problem masalah itu tidak semuanya harus diselesaikan. Betul kan Kang? Ada Yes, betul. masalah yang membuat kita lebih dewasa. Sesimpel aku alhamdulillah diberikan hadiah. Aku sudah belajar bunuh diri sejak usia 6 tahun. Jadi sudah hal biasa. Bahkan sampai usia 21 tahun. Jadi total sudah kurang lebih
6 atau 7 kali percobaan bunuh diri. Bahkan sampai detik ini masih ada bekas yang masih ada sampai detik ini. Tapi aku meyakini bahwa kalau aku mati sekarang, aku belum mencicipi cobaan yang lain gitu loh. Aku belum ngasih, oh iya, aku belum merasakan bahwa ternyata seperti ini loh gitu. Dan kurang lebihnya seperti itu Bu Putu. Jadi memang aku sengaja mencari quotes-quotes dari orang-orang hebat dalam tanda kutip di Google ya. Tapi kan itu kan nggak ada copyrightnya ya. Memang kan quotes dari ucapan, dari apapun. Jadi itu random tapi aku harus mengolahnya dengan tema yang sesuai. Nggak asal comot, nempel-nempel gitu enggak. Gitu. Mhm. Sip. Oke, terima kasih banyak Mas Koko. Terima kasih Bu Makasih Kang Putu. Mufti. Sama-sama Sama-sama Bu dikit. Putu. Nanti Luar kembalinya biasa. dikasihkan ya. Kembalinya diambil sendiri. Keren, keren. Ya, Orison Swett Marden itu kalau nggak salah penulis ya, menulis inspirasional dari Amerika kalau nggak salah. Beliau penulis lebih ke kayaknya sih penulis-penulis self help ya. Dia punya gerakan juga sih. Saya lupa gerakannya apa. Eh, Oke, siap. 6 kali percobaan bunuh diri. Oke, Iya, iya. Alhamdulillah iya. luar biasa ya teman-teman semua ya. Karena Terakhir gini ya, 2021. makanya saya tadi di awal ya saya bilang kalau di era saya dulu itu, tapi nggak tahu ya teman-teman kayak seumuran yang sama saya gitu ya, sama nggak gitu cara berpikirnya. Kalau dulu sesetres-stresnya saya, setertekan-tertekannya saya nggak pernah satu pikiran pun untuk mengakhiri hidup gitu ya, sama sekali itu. Maka ya sekarang mungkin eranya berubah gitu ya, mungkin keterbukaan informasi itu jadi efek efek ganda ya. Eh, Iya. Dia bisa mempermudah kita untuk mencapai sesuatu, di satu yang di sisi lain dia juga bisa apa ya, membuat kita punya banyak pilihan, bahkan pilihan untuk bunuh diri gitu ya. Wow, luar biasa ya. Nah, maka bukunya Koko ini dan jadi menarik teman-teman semua ya. Bahwa ternyata eh ya patah, insecure, putus asa dan sebagai dan teman-temannya itu perlu kita proses, perlu kita nikmati gitu. Wow, mantap Koko kata Pak Saiful ya. Oke. Tadi Pak Amang tuh ada yang pengen jadi muridnya Pak Amang tuh tadi ya. Boleh nanti boleh di follow up tuh ya. Ya kalau misalnya ini bisa ke saya dulu boleh gitu ya. Jadi kayak agen ya. Cobain, harus dicobain ya kok, dan harus dilatih juga. Semangat Koko. Oke, Teh Santi bisa komentar nggak Teh Santi? Suara aja deh. Nah, Teh Santi ini juga apa ya? Sama nih ya, penyintas juga Teh Santi ya. Dan beliau tim saya, tim Gembira. Jadi 2 orang tim saya itu extraordinary ya. Bahasanya handicapnya itu ya, extraordinary ya. Oke, Teh Santi bisa apa suaranya boleh ada, mungkin ada yang pengen disampaikan nih ya. Mungkin Teh Santi punya punya pengalaman yang sama dengan Koko gitu ya. Kalau Teh Santi sendiri pernah nggak kepikiran, maaf ya Teh, atau teman-teman semua kan kita ini aja ya, sharing-sharing aja. Pernah nggak kepikiran untuk mengakhiri hidup gitu Teh? Seperti kayak Koko gitu. Hmm, ya istilahnya. Eh, gimana ya Kang ya? Kalau misalnya kepikiran, sering sih, bahkan bukan hanya kepikiran gitu. Oh, oke. Itu udah Masya hal Allah, bukan biasa hanya kan. kepikiran Teh. Siap, 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 siap. Terus apa yang membuat Teh tetap bertahan Teh? Hmm, kalau yang bikin bertahan gimana ya Kang ya? Misalnya ketika saya udah pada apa ada dalam titik akhir gitu. Ketika saya apa ya sudah benar-benar drop gitu dan saya memilih untuk menyerah tapi ternyata berkali-kali juga sama Allah diselamatin gitu berarti gimana ya ternyata
saya harus tetap hidup karena Allah masih mengizinkan saya hidup gitu, dan saya nggak boleh ngebuang kesempatan itu gitu, kesempatan yang berkali-kali dikasih gitu. Ya berarti Hmm. saya harus apa sih? Ya saya harus hidup dan saya harus benar gitu gitu. Saya nggak boleh Wow. nyerah gitu. Kalaupun saya akhirnya misalnya menyerah lagi, ya buat apa gitu gitu. Ya mudah-mudahan saya harus bertahan lah, harus kuat gitu. Udah gitu saya terinspirasi sama Koko gitu. Banyak hal kok yang istilahnya ketika saya apa sih perjuangkan, saya usahakan itu bisa menjadi sebuah nilai gitu. Ya makanya saya Oh. ini gitu senang sekali gitu ketemu sama Koko tuh. Keren, Koko bisa menginspirasi dan saya juga mau dong kayak gitu gitu. Jadi di Ya, antara jangan segala mau aja kelemahan, wujudkan langsung. Bisa ya insya kok. Allah Kok. Benar-benar jadi di antara segala kelemahan ternyata bisa kok jadi sesuatu yang menguatkan. Jadi bukan hanya hidup buat diri sendiri tapi buat orang lain gitu. Ya, ya itu. Wow. Wow, luar biasa. Keren. Oke, terima kasih Teh. Keren, 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 keren. Oh, luar biasa ya. Oke, terakhir dari Koko sendiri ya teman-teman semua. Ke teman-teman ada yang pengen ditanyakan lagi atau ada yang pengen di didiskusikan tentang apa yang Koko tadi sampaikan? Beda generasi, beda kekuatan, Kang. Oh iya bener ya, Mamang ya. Beda generasi, beda kekuatan, beda masalah juga kali, beda tantangan juga kali ya. Dulu nggak ada Facebook kan. Iya, dulu mah nggak ada sosial media ya. Iya. Mau banding-bandingin ke siapa? Kemarin tetangga. Sekarang Iya, ya betul, betul, betul. Siap, siap, siap. Makanya ya itu kan pertanyaan-pertanyaan ya ketika saya pernah pamang teman-teman semua ngisi pelatihan tentang mental health tuh ke 27 kota sejauh barat tuh di kota-kota Jawa Barat tuh ya. Dan mereka tuh masalah-masalahnya tuh saya mikir gini, iya gitu. Kok masalah seberat ini ya? Padahal usia mereka masih SMA gitu ya. Ada yang SMP. Saya bilang luar biasa gitu ya. Mungkin kalau saya di posisi mereka ketika di di kapasitas yang sama mungkin saya nggak kuat tapi mereka tetap kuat tetap melakukan yang terbaik gitu ya. Mungkin itu juga jadi pemahaman saya dan insight berharga buat kita semua, terususnya saya bahwa ternyata ya tadi Teh Santi juga menarik tuh ya bahwa kita sudah banyak diselamatkan oleh Allah gitu, oleh Tuhan gitu untuk melakukan sesuatu gitu ya. Bahwa hidup ini indah gitu. Hidup ini luar biasa. Seringkali kita lupa soal itu ya. Oke, dari Koko sendiri kok, dari semua apa yang Koko sampaikan, apa pesan-pesan yang Koko ingin utarakan buat kita semua sebagai pembaca dan calon pembaca, sebagai yang menerima insight dari sharing buku Koko kali ini. Silakan kok. sebenarnya simpel sih. Tetaplah bertahan. Hmm, Bertahan aja dulu coba. Paling nggak hmm. 1 detik, kalau bisa 2 detik, terus gitu. Bahkan nggak usah jauh-jauh, Kang. Pada hari ini sebenarnya aku lagi kedatangan tamu sebenarnya. Wow, oke. Sebenarnya. Bahkan tadi Tapi itu kayak gak udah kelihatan kedatangan kamu kok. Tapi kayak saya ngerasa nggak vibes-nya nggak kelihatan kayak kedatangan tamu kok. Nah, yang tadi aku jelaskan tadi, aku nggak mau menghancurkan harinya orang. Hmm, Nah, oke. tadi aku udah sempet cerita sama dokter Bintari gini-gini. Hampir aja aku udah ngambil, hampir syukur tadi itu sajam di kamarku bisa dibilang hilang atau ditelan entah ya, disembunyikan mungkin ya, disembunyikan atau gimana. Hampir itu udah kepikiran. Kayaknya urat urat vena ini kalau diputus enak kayaknya. Hmm, Itu udah ada kepikiran kayak gitu. Tapi aku cuma tarik nafas. Oh, it's okay kalau kamu nangis gitu. Nangis aja gitu. Akhirnya aku nangis, aku peluk, yuk, try again, coba lagi yuk. Akhirnya aku mikir gini, kalau aku nyerah, berarti aku
membuat orang nangis itu bukan cuma di sekitarku. Mungkin kalau di lingkungan rumah atau lingkungan sosialku, mentok-mentok 40 harian menangis. Tapi apa kabar dengan pembacaku yang di luar sana? Pasti kan kebayang. Itu yang selalu aku kayak, ketika yuk berhenti sejenak, mundur sejenak, itu bukan berarti kalah. Makanya aku tuh kalau motivator atau inspirator lain, ayo jangan menyerah gitu ya. Aku malah mengizinkan untuk menyerah. Kenapa? Emang menyerah kenapa? Kan istirahat. Istirahat lagi, coba lagi besoknya. Kalau besoknya belum bisa, ya besoknya lagi dan seterusnya. Makanya kadang teman-teman aku bilang, kok kamu kok memberikan motivasi malah nyuruh kami nyerah. Lah, kalau kamu nggak nyerah, kamu akan capek sendiri. Kehidupan ini itu penuh kegagalan. Maya, cobalah kegagalan yang mana yang kamu mau ambil. Bahkan persentase yang di kata pengantar kan ya kan, ya atau di mana itu, di suratnya ya, di dalam surat itu kan persentase antara kegagalan dan keberhasilan lebih banyak kegagalan, betul kan Kang? Benar kan Om? Nggak mungkin dong. Semua orang di sini aku yakin 100% pasti pernah gagal. Ini baru ada kata pasti. Nggak mungkin Om Amang tiba-tiba jadi public speaker, trainer. Nggak mungkin. Dalam hitungan sehari 2 hari nggak mungkin. Pasti ada try errornya. Bang Mufti belum jadi motivator. Pasti pernah di fase terendah. Aku pengen nyerah. Tapi try again. Mencoba lagi. Bu Putu. Mungkin pernah SKS-nya dulu gimana. Dapat nilai apa. Ya itu pasti. Terus Pak Saiful dan sebagainya. Nah, bisa dibilang kita tidak bisa. Aku belajar dari psikolog aku. Dulu aku sangat-sangat meragukan. Bahkan aku hanya fokus kepada keberhasilan semua orang. Tapi psikolog aku bilang gini, kok asal kamu tahu, saya sebelum jadi psikolog, saya pernah jadi pengangguran dan lontang-lantung di Surabaya. Bahkan makan aja sama terasi. Meskipun saya keluarga berada, tapi saya nggak berani. Saya lamar sana sini nggak bisa. Saya itu baru bisa. Akhirnya dari situ mulai secercah harapan. Terus ayah angkat aku itu S1-nya sekitar 12 atau 3. Ya 13 tahunan. 13 semester kan. Lama. Dan orangnya baru dapat kerjaan stabil usia 30-an. Jadi kayak kalau aku fokusnya keberhasilan orang lain, berarti aku lupa bahwa sebenarnya hidup itu kan penuh kegagalan. Bukan berarti gagal itu enggak kita menyerah 100%, tapi kita itu take rest. Kita istirahat. Kita berusaha untuk kayak, yuk istirahat dulu ya. Sadar, itu mindfulness juga. Gak mungkin, Maya, Om Amang itu kayak, meskipun kemarin kalau capek istirahat. Kalau coba lagi. Meskipun orang yang bilang lurus, tapi kalau istirahat kan kenapa? Kita itu bukan robot. Robot aja kalau dipakai terus-terusan akan rusak. Mesin juga akan rusak. Butuh bahan bakar. Nah, kita itu manusia biasa. Jadi, ya itu. Aku membuat buku mungkin selanjutnya itu kayak biar mengizinin gak apa-apa kita nyerah sekarang. Hidup ini bukan perlombaan. Ayah angkat aku selalu bilang gitu. Kalau aku terlalu fokus dengan pencapaian orang lain, teman-teman aku udah sukses, Kang. Banyak yang udah ini, banyak itu, bahkan gajinya sekian-sekian. Tapi aku bilang gini, kalau kamu lihat fokusnya cuma ke situ,
ya kita nggak akan selesai. Hmm. Makanya tadi itu kayak mikir gini, kayak tamu segera pergi ya. Aku yakin kamu itu cepat berlalu. Namanya tamu, kamu harus pergi. Kamu nggak boleh stay lama-lama di hidup aku. Kamu boleh datang lagi tapi di lain waktu. Aku percaya ada keajaiban di luar sana. Aku Wow. percaya orang yang entah kenal aku secara personal atau enggak bakal bisa membantu aku. Dan aku setuju dengan statement atau quotes yang tadi Om Amang Rifai katakan yang tentang ketika kita menghampiri orang itu kayak kita mengetuk pintu. Ya namanya kita kalau nggak mengetuk nggak akan dibukain dong. Makanya Iya, aku betul. berusaha nyari, aku nyari orang hebat. Aku berani ngomong sama Bu Putu, Dokter Bintari, yang lain. Kenapa? Dulu aku menggunakan ini, diksi ini, pengemis ilmu. Tapi sama Om Amang langsung di switch, langsung dikasih arahan. Nggak boleh kok, itu terlalu konteksnya negatif. Langsung di switch, kalau penuntut ilmu boleh. Pemburu ilmu boleh. Tapi jangan pengemis. Apa yang kamu ucapkan, maka orang lain juga akan memiliki persepsi yang lain. Jadi makanya sekarang kalau ditanya, kenapa aku lebih suka ngobrol sama orang dewasa? Because they have so many knowledge. Mereka sangat punya banyak ilmu. Ya contoh simple, Dokter Bintari bisa ngasih aku tips and trick menanam apa. Terus Bu Putu mungkin cara belajar penyampaian. Terus yang lain, kita belajar. Makanya aku meyakini kita itu dibagi dua. Setengah dari kita adalah guru, setengah kita adalah murid. Kita nggak bisa 100% mengatakan kita murid terus-terusan. Tapi percayalah, meskipun murid bisa jadi kita termotivasi. Ya seperti kayak Kak Santi tadi bilang, aku nggak menyadari sebenarnya. Loh, ternyata aku se-impactful gitu loh. Se-powerful itukah menginfluence orang untuk bangkit. Bahkan katanya yang tertarik masuk Gembira karena itu. Karena dulu ketika kita webinar tentang judul PPT-ku, aku bipolar, naskahku tetap lancar. Orangnya mengatakan itu. Nah itu makanya aku berusaha untuk kalau aku nyerah berarti orang itu pasti kecewa. Orang itu pasti kok bisa sih? Ya kayak tadi. Ya dibandingkan yang di sini kan aku paling muda ya, Gen Z ya, paling muda sendiri. Kok dengan usianya sangat muda kok, misal kayak Timothy, kok bisa sih kamu bunuh diri? Kok kamu bisa sih soham? Jadi seperti itu. Wow. Luar Makanya biasa. itu. Keren kok. Aku menyerah, ingat why I stay. Alasan big why kenapa aku stay sampai sekarang. Keren. Oke. Keren, luar biasa. Gimana, Pak Dan Amang? izin nambahin Kang. Boleh, boleh. Aku pengen terharu, pengen nangis karena di depan mataku ada guruku. Izin nambahin. Boleh. Iya, kamu bukan Kurt Cobain. Kamu bukan Chester Bennington, jadi jangan bunuh diri. Bisa gitu ya.
Kalau sama Om Amang langsung to the point. Ya, itulah keunikannya itu. Apa Om Amang langsung tek. Oh, aku bukan kucing Om yang punya nyawa 9. Iya ya benar ya. Iya, kecuali kalau kita terkenal Kurt Cobain gitu terus kena mereka. Ruginya berapa kali lipat ya kalau kita bundir dan bukan siapa-siapa itu kan. Semangat Keren. ya, Ko. Siap. Keren. Terima kasih Pak Amang. Terima kasih Koko teman-teman semua yang sudah hadir. Luar biasa. Hari ini buat saya walaupun tadi apa ada yang masuk keluar dan jumlahnya tidak terlalu banyak tapi bukan kuantitas yang kita kejar yaitu kualitas dari setiap event-event gembira. Saya pengen gimana cara menghadirkan sesuatu hal yang berbeda mungkin ya dari cara bagaimana kita memoles mengembangkan gembira ini teman-teman semua. Dan hari ini kita juga sama-sama pasti belajar sebuah hikmah, insight berharga dari Koko, sang penulis yang kita sudah sama-sama tahu bahwa buku beliau sangat insightful ya, rapuh bertumbuh menjadi tangguh. Dan teman-teman semua, kami gembira akan support teman-teman semua untuk menulis. Kami gembira akan support teman-teman semua untuk menerbitkan buku. Insya Allah dengan program-program kami kita akan sama-sama belajar dan sama-sama mengembangkan diri supaya teman-teman bisa jadi seorang penulis ya dan juga bisa menerbitkan buku. Nah, insya Allah di awal November kita akan sharing tentang sebuah teknik paling mudah menulis. Ya, sebuah gaya dan teknik paling mudah untuk kita tulis gitu ya. Nanti apa infonya kita akan sampaikan di grup ya. Bagi teman-teman yang mungkin Kang gimana caranya pengen gabung di Gembira, teman-teman bisa hubungin saya atau hubungin Koko atau hubungin Pak Syaiful atau hubungin Teh Santi gitu ya. Beliau tim Gembira yang insya Allah sama-sama jadi teman teman-teman semua untuk bisa menerbitkan karya terbaiknya. Sekali lagi terima kasih buat Koko. Silakan teman-teman ucapkan hal-hal yang baik buat Koko, mungkin doa, chat ya mungkin support dan sebagainya. Kita sama-sama belajar bahwa setiap orang, siapapun dia dengan latar belakang apapun, pasti punya pengalaman yang unik, punya kisah yang luar biasa dan yang layak diceritakan. Tugas kita mau nggak kita mengambil hikmah dan insight itu teman-teman semua ya. Oke, wow luar biasa ya. Boleh teman-teman semua chat juga terakhir buat Koko supportnya, doanya. Dan mudah-mudahan ketika mendoakan Koko itu doanya juga akan kembali ke kita sendiri ya. Terima kasih Mas Koko untuk inspirasi dan ceritanya. Semangat selalu dari Bu Putu. Terima kasih Bu Putu, luar biasa. Boleh teman-teman yang lain yuk kita sama-sama support, saling support ya. Kita belajar untuk ternyata mensupport orang lain itu dari kata Koko jadi bonus ya. Mudah-mudahan ini jadi bonus buat kita semua gitu ya. Selain kita jadi support system buat diri kita, juga buat support system buat orang lain. Ya, terima kasih Bu Putu doanya, terus inspirasinya dan terima kasih atas waktunya untuk hadir di kegiatan di acara sharing buku ini. Ada lagi teman-teman semua yang pengen doa? Terima kasih banyak Koko luar biasa. Tuh Ko dari Teh Santi ya. Aku biasa di luar kok, Kak. Terima Aku kasih juga biasanya di Kang Musti, bawah. Pak Amang, dan Bapak Ibu semua. Pak Amang tuh ada yang mengucapkan terima kasih juga sudah bisa hadir. Saya cukup kaget ketika Pak Amang hadir di sini ya. Kita akhirnya bisa berkenalan secara online ya. Oke, tidak ada manusia yang sempurna. Tetap semangat jadi dirimu sendiri. Tetap sehat hati dan jadi apa nih? Jadi apa nih, Pak Amang? Sehat hati dan Oh, jasmanimu. jasmanimu. Oke, sehat hati dan jasmanimu. Terima kasih, Pak Amang. Mantap, Koko. Keep the spirit ya, wes. Kata Bu Dokter Bintari. Kata Bu Reni, semangat dan terima kasih, Mas Koko. Wah, keren, Bu Reni Lestari ya. Kata Bu Susi, mantap, maksimal, Mas Koko. Sukses seterusnya. Wes. Aku kayak Ntar, Bu. dipanggil Mas kayak gimana ya, kan? Nggak Padahal aku apa-apa, udah ganti kok. nama. Malu. Nggak Berantakan. apa-apa, kok. Mas itu kan Nama juga... branding aku turun jadinya. Padahal aku pengen Nggak jadi turun, kok. Nggak turun, nggak turun. Mas itu kan turun jadi penghormatan. anaknya maksudnya. Oh, Bukan jadi audit.
Iya, tapi saya malah pembicaraan. malah malah salfoknya mantap maksimal itu kayak gimana ya Bu Susi ya. Nanti mungkin di lain kesempatan tuh menjelaskan mantap maksimal deh ya. Izin keluar duluan. Oke, terima kasih luar biasa. Kita sudah mulai di penghujung acara. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir di Gembira. Nanti insya Allah recordnya kita akan kirim teman-teman semua di grup ya. Saya minta bantuan dengan permintaan saya secara ikhlas, secara apa ya, pokoknya minta bantuan lah ya untuk menyebarkan ke teman-teman yang lain. Saya tahu dengan kehadiran Koko dan bisa sharing di ini dan dengan hadiran teman-teman semua dengan komentar, dengan support dan sebagainya bisa membuat orang di luar sana terinspirasi. Sukses buat kita semua. Terima kasih buat Koko sekali lagi dan teman-teman semua sukses mulia kata Pak Amang ya. Saya ucapkan banyak terima kasih, sukses buat kita dan salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.